Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Helmi Faula Sitorus dengan NIM C1C019119 dari kelas R13 Akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang perpajakan. Materi yang pertama yaitu PPh pasal 23. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 mengatur mengenai pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak atas penghasilan yang diperoleh dari modal, yang dimana bagian-bagiannya dividen, bunga, royalti, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong dalam PPh pasal 21. Tarif dari pajak penghasilan atau PPh pasal 23 dikenakan atas dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek pajaknya. Berikut tarif PPh pasal 23 yang berlaku di Indonesia. Yang pertama, dikenakan 15% dari jumlah bruto atas dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti, hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Yang kedua, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah atau bangunan. Yang ketiga, dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Berikut contoh perhitungan PPh pasal 23 atas dividen. Pada 10 Mei 2015, PT Dahlia mengumumkan akan membagikan dividen melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS dan melakukan pembayaran dividen tunai kepada PT Melati sebesar 30 juta rupiah yang melakukan penyertaan modal sebesar 15%. Penyelesaiannya, PPh pasal 23 sama dengan 15% dikali dengan 30 juta rupiah sama dengan 4.500.000. Saat terutang akhir bulan dilakukan pembayaran, yaitu tanggal 31 Mei 2015. Penyetoran paling lambat 10 Juni dan saat pelaporan paling lambat 20 Juni. Selanjutnya contoh perhitungan PPh pasal 23 atas royalti. Pada tanggal 22 Agustus 2014, PT Mawar membayar royalti kepada Tuan Zainuddin sebagai penulis buku sebesar 50 juta rupiah. Tuan Zainuddin telah mempunyai NPWP. Penyelesaiannya, 15% dikali dengan 50 juta rupiah sama dengan 7.500.000. Berikut contoh perhitungan PPh pasal 23 atas bunga obligasi. Contoh soalnya, pada tanggal 3 Januari 2015, PT Sejahtera melakukan pembayaran bunga obligasi kepada PT Damai Sentosa sebesar 75 juta rupiah. Obligasi tersebut tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Sejahtera adalah 15% dari 75 juta rupiah, yaitu sebesar 11.250.000 rupiah. Kemudian ada contoh perhitungan PPh pasal 23 atas hadiah dan penghargaan. Contoh soalnya, pada tanggal 20 Maret 2012, PT Abadi memberikan hadiah perlombaan kepada PT Makmur sebagai juara umum lomba senam sehat sebesar 150 juta rupiah. PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Abadi adalah 15% dari 150 juta rupiah, yaitu 22.500.000 rupiah. Yang kedua, ada materi tentang PPh pasal 24. Pajak penghasilan atau PPh pasal 24 adalah salah satu jenis pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh WP dalam negeri. Atas pajak tersebut, WP dapat mengkreditkan pajak terutang dalam tahun pajak yang sama. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang, pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Berikut contoh perhitungan kredit pajak luar negeri atau PPh pasal 24.
Contoh kasus, PT Sinar Gemilang di Semarang memperoleh penghasilan neto dalam tahun 2014 sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari Vietnam dengan tarif pajak 20%, yaitu sebesar 200 juta. Kemudian hitung PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri dari PT Sinar Gemilang tahun 2014. Yang pertama, menghitung total penghasilan kena pajak. Penghasilan dalam negeri 400 juta, penghasilan dari Vietnam 200 juta. Jadi, total penghasilan neto yaitu 600 juta rupiah. Yang kedua, menghitung total PPh terutang. Pajak terutang 25% dikali dengan 600 juta rupiah sama dengan 150 juta rupiah. Yang ketiga, menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Penghasilan luar negeri dibagi dengan total penghasilan dikali total PPh terutang. Sama dengan 200 juta rupiah dibagi dengan 600 juta rupiah dikali dengan 150 juta rupiah. Sama dengan 49.999.999 rupiah jika dibulatkan menjadi 50 juta rupiah. Yang terakhir, menghitung PPh yang terutang atau dipotong di luar negeri. 20% dikali dengan 200 juta sama dengan 40 juta rupiah. Dari penghitungan tersebut, kredit pajak di luar negeri yang diperbolehkan adalah sebesar 40 juta rupiah atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan perhitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di luar negeri, kemudian pilih jumlah yang terendah. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 25. Pajak penghasilan atau PPh pasal 25 adalah pajak penghasilan yang dibayar secara angsuran oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Pada prinsipnya, besarnya angsuran PPh pasal 25 dalam tahun berjalan didasarkan pada SPT tahunan PPh tahun yang lalu, yaitu jumlah pajak terutang tahun lalu dikurangi jumlah PPh dipotong dan dipungut pihak lain dibagi 12 atau dibagi jumlah bulan perolehan penghasilan. Berikut contoh perhitungan angsuran PPh pasal 25. Contoh soal, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2014 sebesar 50 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2014 adalah 21.500.000 dengan rincian seperti yang tertera pada soal. Kemudian hitung besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2015. PPh terutang tahun 2014 sama dengan 50 juta rupiah dengan rincian kredit pajak PPh pasal 21 10 juta rupiah, PPh pasal 22 5 juta rupiah, PPh pasal 23 3 juta rupiah, PPh pasal 24 3.500.000 rupiah. Jumlah dari kredit pajak sama dengan 21.500.000 rupiah. Jumlah dasar perhitungan PPh pasal 25 untuk tahun 2015 sama dengan 28.500.000 rupiah dari pengurangan PPh terutang tahun 2014 dikurang dengan kredit pajak. Kemudian PPh badan. Pajak penghasilan badan atau PPh badan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPh. Penghasilan suatu badan atau perusahaan yang dimaksud adalah setiap penambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya. Subjek pajak badan atau subjek PPh badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun, dan setor ke kas negara. Objek PPh badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Baik bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Tarif PPh badan sudah diatur dalam pasal 17 ayat 2A yakni WP badan dalam negeri dan PUT dikenakan PPh badan sebesar 25%. Berikut contoh soal dari PPh badan.
PT ABC merupakan perusahaan terbuka yang memiliki penghasilan bruto sebesar 70 miliar rupiah dengan PKP sebesar 5 miliar rupiah dari hasil pembukuan. Karena peredaran bruto pada PT ABC telah melebihi 50 miliar rupiah, maka perhitungan PPh disesuaikan dengan pasal 17 ayat 2A, yakni menggunakan tarif sebesar 25%. Maka untuk menghitung PPh yang terutang dari PPh badan adalah 25% dikali dengan 5 miliar rupiah, sama dengan 1 miliar 250 juta rupiah. Selanjutnya materi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang termasuk golongan barang mewah. Pengenaan PPNBM dibebankan pada produsen atau PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Untuk PPNBM, tarifnya diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu tarif 10% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, alat rumah tangga, hunian mewah, alat pendingin, televisi, minuman non-alkohol. Tarif 20% untuk kendaraan bermotor kategori tertentu, peralatan olahraga impor, berbagai jenis permadani, alat fotografi, dan barang sanitari. Tarif 25% untuk kendaraan bermotor berat atau berbahan bakar solar, misalnya minibus, kombi, dan pick-up. Tarif 35% untuk minuman bebas alkohol, batu kristal, barang berbahan kulit impor, barang pecah belah, dan bus. Salah satu rumus yang mudah untuk menghitung PPN yaitu PPN sama dengan tarif PPN dikali dengan harga barang dikurang PPNBM. Contoh soal, Bapak Ahmad merupakan seorang pengusaha di bidang produksi film. Pada suatu saat, beliau membeli sebuah mobil sport mewah dengan harga 900 juta rupiah. Berdasarkan DPP, mobil tersebut terkena tarif PPNBM sebesar 40%. Lalu, berapakah nilai uang yang harus dibayarkan Bapak Ahmad untuk membawa masuk mobilnya ke Indonesia? Seperti yang kita ketahui, rumus dari PPN yaitu tarif PPN dikali harga barang dikurang PPNBM. Dengan penjabaran tarif PPN 10%, harga barang 900 juta rupiah, dan PPNBM 900 juta rupiah dikali dengan 40%. Dari rumus tersebut dapat kita lihat PPN-nya yaitu 54 juta. Berarti total harga mobil yang dibayarkan Pak Ahmad adalah harga mobil ditambah PPN dan ditambah PPNBM. Harga mobil 900 juta, PPN 54 juta, dan PPNBM 360 juta. Jadi total harga yang harus dibayar Bapak Ahmad adalah 1 miliar 314 juta rupiah. Kemudian materi tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. PBB adalah pajak yang ditanggung oleh orang pribadi atau badan yang mendapatkan keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik karena hak atas tanah dan bangunannya. Dasar pengenaan PBB adalah NJOP atau nilai jual objek pajak. NJOP adalah harga rata-rata atau harga pasar pada transaksi jual beli. Dalam hal ini, objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. NJOP biasanya ditetapkan setiap tahunnya oleh Menteri Keuangan. NJOP masing-masing wilayah berbeda. Berikut beberapa faktor yang menentukan dasar penetapan NJOP bumi dan bangunan. Untuk NJOP bumi, faktor yang menentukan dasar penetapannya yaitu letak, pemanfaatan, peruntukan, dan kondisi lingkungan. Untuk bangunan, bahan yang digunakan dalam bangunan, rekayasa, letak, dan kondisi lingkungan. Berikut contoh soal dari PBB. Pak Amin memiliki rumah seluas 50 meter persegi yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 100 meter persegi. Diketahui harga bangunan tersebut adalah 500.000, sedangkan harga tanah tersebut adalah 1 juta rupiah. Untuk menghitung PBB yang harus dibayarkan oleh Pak Amin, maka yang pertama hitung terlebih dahulu nilai bangunan dan tanahnya. Bangunan 50 meter persegi dikali dengan 500.000 sama dengan 25 juta. Untuk tanah 100 meter persegi dikali dengan 1 juta sama dengan 100 juta rupiah. Kemudian yang kedua, hitung NJOP-nya dengan menjumlahkan nilai bangunan dan tanah sejumlah 125 juta rupiah. Setelah diketahui NJOP-nya, kita dapat langsung menghitung PBB-nya. NJKP 20% dikali dengan 125 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah. Untuk menghitung PBB 0,5% dari hasil NJKP, yaitu 125.000 rupiah. Materi selanjutnya yaitu biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. BPHTB atau
adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan. Pungutan ini ditanggung oleh pembeli dan hampir mirip dengan pajak penghasilan bagi penjual. Dengan begitu, pihak penjual dan pembeli sama-sama memiliki tanggung jawab untuk membayar pajak. Rumus dalam menghitung tarif BPHTB adalah tarif pajak 5% dikali dengan dasar pengenaan pajak atau NPOP dikurang dengan NPOP TKP. Besarnya NPOP TKP di masing-masing wilayah berbeda-beda, namun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 87 Ayat 4 ditetapkan besaran paling rendah adalah 60 juta untuk setiap wajib pajak. Akan tetapi, apabila perolehan hak berasal dari waris atau hibah wasiat yang diterima oleh pribadi yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu sederajat ke bawah termasuk istri, maka NPOP TKP ditetapkan paling rendah senilai 300 juta. Besaran pajak BPHTB yang terutang dihitung dengan mengalihkan tarif dengan nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP. NPOP TKP merupakan nilai pengurangan NPOP sebelum dikenakan tarif BPHTB. Berikut contoh kasus dari BPHTB. Diperjualbelikan sebidang tanah kosong di Jakarta sebagai berikut. Luas 1000 meter persegi. NJOP sama dengan 1 juta per meter. NJOP TKP sama dengan 80 juta. Harga kesepakatan antara penjual dan pembeli adalah 2 juta per meter. Maka nilai NPOP sama dengan 1000 dikali dengan 2 juta sama dengan 2 miliar rupiah. Besarnya PPH dan BPHTB adalah sebagai berikut. PPH sama dengan 5% dikali NPOP. Besarnya PPH 5% dikali dengan 2 miliar rupiah sama dengan 100 juta rupiah. BPHTB 5% dikali dengan NPOP dikurang NPOP TKP, yaitu 5% dikali dengan 2 miliar rupiah dikurang 80 juta rupiah sama dengan 96 juta rupiah. Rp80 juta sama dengan 96 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata yang salah mohon maaf. Terima kasih.